Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bone, akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 praktik coaching. Perkenalkan, saya Ida Rosida dari UPT SDIP 3 Palembang. Saya, Rektirawati, asal sekolah UPT SMA Negeri 16 Bone. Saya Andi Chandra Agus, asal sekolah UPT SD Negeri 214 Watu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heti, Waalaikumsalam Pak Chandra. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Pak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, melanjutkan kemarin pembicaraan kita tentang coaching yang Ibu akan laksanakan nanti. Ya, saya bertindak sebagai observer, namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan rubrik penilaian tentang coaching yang Ibu akan laksanakan nanti. Ya Pak. Bisa saya mulai Bu? Silakan Pak. Baik, nanti Ibu akan melaksanakan coaching model Tirta. Iya. Kemudian nanti yang akan saya nilai adalah kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan. Kemudian indikator coaching yang Ibu akan laksanakan nanti. Kemudian yang terakhir kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan selanjutnya. Ayo Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya kira dari penjelasan Bapak yang tadi telah Bapak paparkan, alhamdulillah saya sudah cukup jelas mulai dari awal penjelasan yang Bapak berikan sampai dengan di akhir. Mudah-mudahan nantinya ketika saya melakukan praktik sesuai dengan apa yang rubrik penilaian yang Bapak sampaikan kepada saya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita laksanakan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Heti. Bisa Bu? Silakan Pak. Nah, yang pertama terkait dengan kompetensi coaching yang Ibu kembangkan. Ya. Seperti apa nih kompetensi coaching Ibu yang ingin kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya mau fokus kepada mendengarkan secara aktif. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut Ibu? Jadi kompetensi mendengarkan secara aktif, kenapa saya ingin mengembangkan itu? Karena sebagai seorang coach tentunya saya harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif coach saya. Di situ saya dituntut untuk bersabar dan tetap aktif mendengarkan coach saya mengeluarkan unek-uneknya, sehingga nantinya saya bisa pada nantinya itu akan mengalir sebenarnya, akan memunculkan pertanyaan yang berbobot, saling berkesinambungan sebenarnya Pak. Tapi tetap saya akan fokus kepada kompetensi mendengarkan secara aktif. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Pendengar yang aktif Iya, ya Bu. siap. Nah, kemudian Ibu akan melaksanakan coaching nih. Indikator keberhasilannya seperti apa ini Bu? Indikator keberhasilannya nantinya saya berharap ya bahwa coach saya akan menemukan solusi, dan tentunya solusi ini coach sendiri yang akan menemukan. Nah, itulah indikator keberhasilan menurut saya pada praktik coaching saya pada Oh, ya. hari ini, Pak. Untuk sementara cukup ya, Oh, iya. bisa kita laksanakan praktik coaching. Oh iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Saya harap Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, dan senantiasa diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Alhamdulillah Bu. Kabar saya baik. Semoga Ibu pun demikian. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Bu ya. Oh iya Bu Ida, kalau saya bisa tahu ada apa ya Ibu menemui saya? Kiranya Ibu ada masalah atau ada yang disampaikan pada saya pada hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, karena mungkin hari ini saya meminta waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa kok Bu Ida, saya bisa meluangkan waktu Ibu. Kalau bisa saya tahu apa tujuan dari percakapan kita pada hari ini ya Bu Ida? Begini Bu, saya mau berbincang-bincang tentang masalah saya, tetapi ini terkait tentang posisi saya sebagai pembina pramuka ya Bu ya. Ya saya merasa melihat meningkatnya minat siswa itu dalam mengikuti ekskul pramuka semakin menurun Bu.
Oh, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu di sini ingin melihat ya minat siswa Ibu yang secara aktif bisa semakin meningkat ya, khususnya dalam kegiatan kepramukaan di sekolah Ibu. Nah, kira-kira perbincangan kita sudah bisa lanjutkan kembali Bu ya. Ibu sudah siap ya melakukan bincang-bincang kita ini? Iya Bu. Sebenarnya hari ini saya ingin berbincang-bincang, kemudian sekaligus mencari solusi bagaimana sebaiknya ke depannya saya selaku seorang pembina pramuka itu. Oh, begitu ya, bagus Bu Ida ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bu Ida ya kegiatan pramuka yang Ibu bina sekarang? Nah, begini Ibu, sekarang ini kan saya mendapat tambahan tugas sebagai seorang pembina pramuka. Kemudian saya itu sudah menjalaninya selama kurang lebih 8 tahun Ibu. Iya, 8 tahun. Kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah kita ini tentunya tidak lepas dari saya sebagai seorang pembina. Tapi satu hal yang menjadi titik fokus saya adalah semakin menurunnya minat siswa dalam ekskul kepramukaan ini Ibu. Jadi saya melakukan kepramukaan ini setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Jumat yang mengalami penurunan. Saya mencoba membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, kemudian yang menantang mereka, namun mereka masih terlihat kurang berminat untuk terjun ke kepramukaan. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu Ida ya. Nah, semakin kurangnya minat siswa mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Tapi saya salut juga ya Bu Ida ya, karena selama kurang lebih 8 tahun Ibu Ida menggeluti dan menjalankan tugas sebagai seorang pembina pramuka. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu ya, seperti apa pembinaan yang Ibu lakukan di kegiatan kepramukaan itu sebenarnya? Setiap Jumat itu Ibu, saya selalu turun langsung dalam proses kegiatan kepramukaan. Tentunya saya dibantu dengan pengurus dan ambalan yang ada di gudeg saya. Saya programkan seperti upacara buka latihan, kemudian pemberian materi-materi terkait kepramukaan. Kadang juga diselingi dengan kegiatan lapangan seperti latihan baris berbaris. Begitu Bu setiap hari Jumat yang saya lakukan. Berarti sudah beragam Ibu ya, Ibu yang sudah lakukan. Jika boleh saya tahu Ibu ya, ada berapa ya pembina yang ditugaskan untuk menjadi pembina pada ekskul pramuka? Apakah Ibu sendiri saja? Oh tidak Ibu, tidak. Dalam pembinaan itu kami ada 4 orang, 2 pembina PIS, kemudian 2 pembina PAH. Ada 2 pembina putri dan 2 pembina. Alhamdulillah Bu ya, karena ada 4 orang ya yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi pembina ekskul pramuka di sekolah Ibu. Nah, sejauh ini Bu, apa ya upaya yang telah Ibu lakukan agar minat siswa untuk mengikuti kegiatan ekskul pramuka itu terjadi peningkatan? Nah, saya melakukan suatu kolaborasi dengan salah satu teman pembina ya, untuk membuat kegiatan-kegiatan kepramukaan itu menarik pada saat pelaksanaan kegiatan kepramukaan itu. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya tanya juga Ibu ya, jika kita melakukan tolak ukur ya dari skala 1 sampai 10, upaya Ibu dalam meningkatkan minat siswa untuk ikut aktif dalam mengikuti kegiatan pramuka itu kira-kira berada pada skala berapa atau pada level berapa di antara rentang 1 sampai 10 itu? Sepertinya kalau saya rasa sampai saat sekarang ini saya masih berada di level 5 Ibu. Level 5. Kedepannya Ibu sebenarnya mau berada pada level berapa? Nah, kalau bisa sih saya ingin mencapai skala 8 sampai 9. Oh, seperti itu ya Bu ya. Apa ya rencana Ibu selanjutnya dalam menangani masalah Ibu? Tentunya terkait tentang minat anak-anak ya, atau minat siswa dalam mengikuti ekskul pramuka yang tentunya yang menurut Ibu semakin menurun. Saya berencana berkolaborasi penuh dengan semua pembina, karena selama ini saya kan hanya mengajak 1 orang pembina saja.
Nantinya ke depannya saya akan berkolaborasi dengan kedua pembina putra juga dalam merencanakan kegiatan kepramukaan yang lebih menarik dan menantang, Bu, sehingga minat siswa itu untuk ikut kepramukaan semakin meningkat. Wah, bagus Ibu Ida ya, karena Ibu itu melibatkan ya, akan melibatkan semua pembina dalam usaha peningkatan minat siswa dalam mengikuti ekskul pramuka. Apa ada alternatif lain yang Ibu akan lakukan untuk mencari solusi? Iya, Bu. Saya pun berencana juga akan bekerja sama dengan pihak Kuarang setempat untuk menjadi pemateri yang bisa turun ke sekolah untuk berbagi ilmu kepada siswa-siswa lain. Hebat Ibu Ida ya, karena Ibu bisa menemukan dua solusi sekaligus untuk meningkatkan tentunya minat siswa. Yang pertama tadi akan berkolaborasi secara penuh dengan teman-teman pembina. Ada berapa tadi Ibu Ida? Ada 4 orang ya. Nah, kemudian akan mencari menghubungi dari pihak Kuarang untuk membantu menjadi pemateri. Ya tentunya agar lebih semakin menarik ya. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega, Ibu, karena saya bisa menemukan solusi yang akan saya lakukan di kemudian hari ya ke depannya. Alhamdulillah Ibu ya, karena Ibu Ida sudah merasa lega. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi terkait tentang kolaborasi, terkait tentang akan memanggil pemateri dari Kuarang, kira-kira Ibu sejauh ini komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu saya akan berkolaborasi dengan semua rekan pembina dalam membuat rencana kegiatan yang menarik di kegiatan kepramukaan siswa kami. Ya, Seperti itu Bu ya. Kemudian dukungan apa ya yang Ibu Ida butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai Kamadigus dan juga dari teman-teman di sekolah ya, Bu, tentunya ya. Itu ide Ibu Ida sudah sangat bagus ya. Semoga kolaborasi yang Ibu Ida lakukan itu sukses dan dapat bekerja sama tentunya ya dengan pembina pramuka yang lain. Dan saya berharap ya semoga usaha Ibu untuk meningkatkan minat siswa itu dapat terlaksana. Dan saya tunggu Ibu ya, saya tunggu keterlaksanaan komitmen Ibu. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga nantinya bisa menjadi pembina yang handal dan bisa memberikan teladan bagi siswa saya tentunya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah Bu, tentunya saya sangat senang dan tenang setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk berbagi. Baiklah, sebelumnya saya ingin tanya, selama perbincangan tadi ini, bagaimana perasaan Ibu Ida setelah kita melakukan perbincangan terkait tentang masalah yang Ibu Ida sampaikan kepada saya tadi? Ya, tentunya saya merasa senang, kemudian tenang dan lega ya Bu ya. Karena setelah berbincang-bincang, saya sudah ada gambaran ke depannya bagaimana ke depannya akan saya lakukan. Ya, terima kasih Bu ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali ya Bu coachingnya. Alhamdulillah Pak. Gimana nih perasaannya Ibu pada saat setelah melakukan coaching? Sangat senang ya, karena coach saya itu sangat antusias dalam menyampaikan masalahnya dan sangat terbuka sekali dalam menyampaikan masalah-masalah yang dialaminya kepada saya. Betul, saya saksikan sendiri bagaimana jalannya coachingnya ya. Baik, setelah Ibu coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Bisa Pak, silahkan. Baik. Berdasarkan tadi coaching yang Ibu lakukan, nah bagaimana nih keterlaksanaan kompetensi yang Ibu kembangkan? Iya, jadi pada pelaksanaan praktik coaching ini saya sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Dan tentunya pada saat pelaksanaan teknik praktik coaching tadi, alhamdulillah saya merasa bahwa saya sudah memenuhi kompetensi itu karena saya dengan sabar, dengan aktif mendengarkan coach saya.
menyampaikan masalah-masalah yang dipaparkan kepada saya tadi. Ya, Seperti betul itu, Ibu ya. Jadi selanjutnya saya ingin menyampaikan catatan saya sebagai observer ya. Oh, ya Pak, silahkan ya. Baik Ibu, berdasarkan coaching yang Ibu laksanakan tadi, saya mencatat beberapa ini ya Bu. Nah, terkait dengan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan betul-betul terlaksana tadi menjadi pendengar yang baik, kemudian keterlaksanaan model Kirtak ya, secara alur, secara sudah lengkap ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kemudian prinsip coachingnya juga terlaksana, ada kemitraan, kemudian proses kreatif yang Ibu lontarkan pertanyaan ya yang berbobot, kemudian Ibu juga memaksimalkan potensi dari coachingnya Ibu. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir Ibu ya, terkait dengan kompetensi coaching ini, apakah Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lain ataukah masih ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik? Kedepannya tentunya saya lebih ingin mengembangkan Pak kompetensi yang lain, khususnya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot tentunya bisa memberikan menggali ya, bagaimana bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari masukan dari coach saya. Tentunya pokoknya dia bisa merangsang ya. Saya bisa merangsang menstimulus coach saya dalam itu mengeluarkan apa yang mau disampaikan kepada saya dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa mengembangkan potensi Ibu, karena saya lihat Ibu itu sangat berkompeten untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Pak atas penilaiannya kepada saya. Ya, jadi semua alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan jika Ibu ingin mengembangkan kompetensi lain, bisa hubungi saya lagi untuk menjadi observer. Siap. Makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan dan perhatiannya kepada kami Pak. Ya Bu, mungkin hanya itu saja ya Bu. Kalau begitu kita sudahi dulu ya. Siap. Kita bertemu di lain waktu lagi ya. Sekali saya ucapkan terima kasih Pak ya atas kesempatannya ya. Baik Ibu, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.